Baik, di sini merupakan topologi jaringan yang nantinya bakal kami simulasikan. Yang pertama ada router OS. Nah, ini adalah laptop nanti yang bakal diinstal router OS di VirtualBox. Nah, di sini nanti bakal ada dua adapter, adapter 1 dan 2. Adapter 1 bakal kami gunain itu ke internet menggunakan bridge adapter. Nah, lalu dan ini wireless sistemnya kami pakai. Nah, itu nanti bakal dihubungkan ke access point. Nah, ini merupakan access point-nya. Nanti access point tersebut bakal dihubungkan ke laptop. Nah, lalu berikutnya nanti bakal ada adapter 2 yaitu untuk klien. Nah, klien sendiri kami gunakan dua, yaitu Kali Linux dan Ubuntu. Jadi inilah topologi dari jaringan yang bakal dibangun nanti ya, disimulasikan nanti ya. Oke, halo, kenalin nama aku Alia Deborah Panggabean. Aku biasa dipanggil Alia dengan NIM 2341010. Jadi pertama di sini kita bakalan di sini akan ada VirtualBox. Nah, pertama kita bakalan klik new. Oke, kita udah klik new, terus kita bakalan bikin virtual machine baru, namanya itu router. Oke. Nah, terus kita coba ganti dulu tipenya di sini jadi other. Terus kita ganti versionnya jadi other unknown, terus 64 bit. Kita next, ini kita create, ini next juga, ini next, create. Oke. Selanjutnya kita bakalan pilih yang network. Nah, di sini oke, udah muncul. Nah, di sini untuk adapter satunya kita bakalan ganti jadi bridge adapter. Nah, terus kita pilih yang band wireless. Nah, terus kita masuk ke adapter kedua, di mana adapter kedua itu kita aktifkan dulu yang ini, enable network adapter, terus kita pilih juga bridge adapter. Nah, terus kita klik OK. Nah, selanjutnya kita klik start. Nah, kita tunggu dulu. Nah, di sini udah muncul, kita klik aja drop down di sini, kita pilih Mikrotik. Oke, selanjutnya kita start. Oke, kita tunggu dulu. Nah, kalau udah muncul seperti ini, kita tunggu sekali lagi. Nah, kalau udah muncul kayak gini, kita tekan I itu untuk install. Oke, baru kita tekan Y untuk yes. Oke, kita tunggu. Nah, teman-teman udah bisa lihat di sini ada tulisan reboot. Nah, terus kita tekan ID ini ada di bawah. Nah, tuh lihat ya, tulisan ID. Kita klik kanan dan tekan yang ada mikrotiknya kita uncheck. Terus kita force unmount. Oke, kita cancel dulu. Terus kita tekan enter. Nah, di sini masih belum ada. Nah, oke, nah di sini bisa dilihat untuk username-nya pertama kita masukin admin, terus untuk passwordnya kita tekan aja enter. Oke, ini dia tampilannya. Mikrotik. Oke. Oke, baik, sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya si router ini dia bakal terhubung ke internet dan mendapatkan dan memberikan dan juga terhubung ke klien lainnya. Oke. Jadi yang pertama itu kita coba setting dulu untuk nama interface-nya. Karena yang interface pertama itu dia ke internet. Kita kasih nama internet. Apply. Oke. Nah, yang kedua itu nanti dia bakal ke klien. Oke, kita apply. Oke. Nah, berikutnya kita coba supaya si router OS ini dia bisa terhubung ke internet dengan cara menggunakan si DHCP client. Nah, kita add DHCP client-nya, kita pilih ini interface itu internet karena kita mau ke internet, kita apply, oke. Nah, sudah muncul yes dan yes.
Nah, cara membuktikannya, kita buka new terminal, kita ping misalnya itu DNS Google 8.8.8. Oke. Nah, sekarang sudah terkoneksi ke internet untuk si router OS-nya. Nah, langkah berikutnya karena sudah terhubung ke internet, kita hubungkan si router OS ini dia ke kliennya. Nah, di sini kami pakai dua klien, yaitu dari Kali Linux sama Ubuntu. Nah, kita coba caranya itu kita pakai DHCP server. Kita buat DHCP servernya. Sebelumnya kita bikin dulu IP gateway-nya. IP address. Oke. Nah, kita tambahkan 192.168.1.1/24. Nah, kita pilih interface-nya klien karena kita mau ke klien. Tinggal apply. Nah, udah muncul networknya 1.0. Sudah pas. Oke. Kita sudah punya IP gateway-nya untuk si DHCP servernya. Sekarang kita buat untuk DHCP server ke DHCP setup. Nah, kita pilih interface itu client, next. Nah, networknya tadi udah pas 1.0. Nah, lalu di gateway-nya tadi juga udah pas 1.1. Nah, berikutnya ini address yang tersedia atau IP yang tersedia, yaitu dari titik 2 sampai 254. Sudah benar, karena tadi /24. Next. Nah, ini next kan lagi. Nah, ini durasi sebelum dia bakal acak IP-nya. Next. Nah, sekarang kita sudah membuat DHCP server atau klien kita sekarang sudah terkoneksi ke router. Oke, sekarang kita close. Nah, coba kita pastikan benar atau enggak tadi. Kita coba salah satu klien. Oke, klien pertama adalah Ubuntu. Kita buka terminal. Oke, sebentar loading. Oke, kita buka terminal. Kita ping IP gateway tadi, si routernya. 68.1.1. Nah, sekarang sudah terkoneksi, sudah TTL, berarti sudah terkoneksi ke router. Itu klien pertama, itu si Ubuntu. Coba sekarang kita coba klien kedua, yaitu si Kali Linux. Oke, sebentar kita masukin passwordnya. Oke. Nah, coba kita pingkan untuk si ke servernya, ke router ya. Nah, sekarang klien kedua atau si Kali Linux udah terkoneksi ke router. Oke. Nah, bagaimana penjelasan untuk dia terhubung ke internet, si kliennya, itu bakal dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara kita menghubungkan dua klien tadi ke internet. Nah, sebelumnya kita telah berhasil menghubungkan dua klien kita itu ke dalam router OS kita dengan buktinya itu dengan melakukan ping ke IP dari router OS kita. Nah, sekarang bagaimana cara kita menghubungkan dua klien itu ke internet? Kenapa kita hubungkan? Karena dengan settingan default awal, maka kita tidak bisa untuk menghubungkan dua klien kita itu ke internet. Makanya kita harus setting di router aja. Oke, kita ke IP, terus itu kita ke firewall. Nah, kita akan setting di NAT-nya atau network address translation, terus kita pilih general, chain-nya kita pilih SSNet, dan nah kita buat interface-nya itu ke internet. Nah, out interface-nya itu internet, jadi nanti dia begitu keluar dia langsung ke internet. Selanjutnya kita ke action-nya kita pilih yang ini yang masuk agar dia dapat terhubung ke internet. Kita apply dan kita klik OK. Oke, sekarang kita coba di dua klien kita, yaitu tadi Ubuntu dan Linux. Pertama kita coba di Linux, kita coba ping 888 DNS servernya Google. Nah, kita lihat kita berhasil terhubung ke DNS servernya Google dan berhasil terhubung ke internet. Oke. Selanjutnya kita coba ke klien kita kedua, yaitu di Kali Linux. Untuk ini kita coba ping juga sama 8888. Kita coba. Oke, dilihat ya, kita sudah berhasil terhubung ke internet. Oke. Selanjutnya kita akan bagaimana
cara kita untuk menghubungkan router OS kita ke DNS server. Nah, kenapa kita hubungkan? Karena DNS server itu kan kita tidak mungkin menghafal semua IP address dari website. Nah, makanya itu kita butuh DNS server untuk lebih menukarkan atau mentranslasikan domain ke dalam IP address yang sesuai. Kita coba ke MikroTik OS, kita ke IP, ke DNS. Nah, di sini ada pilihan server. Nah, di sini kita masukkan IP dari DNS servernya. Nah, kita masukkan, kita sudah bebas mau DNS server kita atau DNS server dari global. Namun di sini kita akan coba masukkan DNS server public yaitu dari Google yaitu 888 dan satu lagi DNS server dari Google itu 888444. Coba apply. Oke, ada error. Oke, ada sedikit typo. Kita apply lagi dan kita klik OK. Kita coba di dua klien kita tadi, kita coba di Ubuntu. Mungkin kita coba ping ke google.com dulu, www.google typo .google.com. Coba kita jalankan dan berhasil. Kita telah berhasil terhubung ke google.com melalui nama domainnya. Nah, sekarang kita coba di klien kita kedua itu Kali Linux. Kita buka Kali Linux. Oke, di sini kita akan akses ke website usu.ac.id. Kita jalankan dan kita telah berhasil terhubung ke website usu melalui domainnya. Berarti kita berhasil menghubungkan router ke DNS kita. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konfigurasi routes yang ada di MikroTik OS kita. Kita ke IP, ke routes. Nah, di sini dapat kita lihat ada beberapa Ethernet atau interface. Nah, ada pertama yang paling penting itu adalah Ether2 client. Nah, ini adalah interface yang menghubungkan langsung dari router OS kita ke dalam LAN kita, kedua client kita tadi. Nah, kedua client tadi kita yang ada Ubuntu dan Kali Linux. Nah, itu untuk yang Ether2. Nah, perhatikan IP-nya juga. IP-nya itu adalah IP default gateway yang telah kita konfigurasi sebelumnya. Selanjutnya ada Ether1 Internet, yaitu interface untuk menuju ke internet. Nah, IP-nya ini diambil dari diberikan oleh dari ISP. Jadi tergantung dari ISP-nya. Dan untuk gunanya ini adalah untuk menghubungkan router kita ke internet. Begitu juga dengan klien kita untuk terhubung ke internet. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan website sehingga klien tidak dapat menggunakan website tersebut. Sini saya memberikan contoh yaitu usu.ac.id. Di sini kami coba ping di komputer klien, ping usu.ac.id. Nah, di sini terlihat bahwa klien masih dapat mengakses di usu.ac.id. Kita coba matikan dulu dan kita coba dari sisi router kita melakukan log pada website tersebut. Caranya kita ambil addressnya dengan cara ns lookup usu.ac.id. Nah, di sini bisa muncul untuk address dari website tersebut. Langkah berikutnya adalah kita copy addressnya. Kita kembali ke Winbox. Di firewall ini kita buka role baru. Terus kita paste IP address yang tadi dari usul ID tadi. Jadi jika prognosis tersebut actionnya kita kasih drop atau dibuang gitu ya. Sini kita closekan aja. Sebenarnya kita akses ya, coba di komputer klien ya. Untuk sekarang klien itu tidak bisa mengakses usu.ac.id karena sudah kita blok seperti yang tadi ya. Baik, untuk berikutnya saya akan mensimulasikan bagaimana membatasi untuk kecepatan upload dan juga kecepatan download. Kita coba ke queue, kemudian
kita tambahkan queue baru, misalnya membatasi internet. Oke. Targetnya kita pilih si klien, karena klien yang kita buat nge-like gitu ya. Di sini uploadnya kita buat 1 megabit, dan untuk downloadnya juga kita kasih 1 megabit juga. Oke, kita oke kan. Untuk membuktikannya, kita kembali ke komputer klien, coba akses fast.com untuk melihat kecepatan dari internet kita. Maka seharusnya dia di bawah 1 megabit. Kita coba cek ya. Kalau kita lihat sini, kecepatannya itu hampir 1 MB ya, di angka 900, karena memang kita sudah batasin seperti yang tadi ya, di bawah 1 megabit, angka 1 MB. Oke. Di sini kita sudah berhasil untuk membatasi kecepatan internet tadi kita ya.